Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, untuk sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Mas Arnold, silahkan pimpin berdoa, Mas Arnold. Siap, gerak, berdoa mulai. Terima kasih, alhamdulillah sudah berdoa ya anak-anak. Semoga dengan berdoa apa yang kita lakukan hari ini mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelajaran hari ini cepat diserap sama kalian ya. Amin. Sama ini ya. Ya, Bu. Iya. Jangan lupa mengisi link present yang Ibu kirim lewat WA ya. Ya, Bu. Anak-anak, pada masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan supaya tidak kena COVID, ya corona. Nah, harus jaga kesehatan, harus pakai masker kalau pergi. Nah, kalau sampai rumah cuci tangan ya, anak-anak, agar lebih semangat dan memupuk nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang Sampai Merauke. Nah, ini sudah terlihat anak-anak. Sudah, Bu. Ini Nah, anak-anak, tadi sudah sarapan apa belum? Sudah, Bu. Nah, sarapan sama apa? Sama nasi rames, Bu. Ya, oke. Kemarin kita kan sudah belajar tema 2 tentang hemat energi. Nah, kita ini sebagai manusia ya, mendapat energi dari makanan. Kalau kalian sudah sarapan, berarti kalian sudah mempunyai energi dari sarapan itu ya anak-anak. Nah, pada hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya. Bahasa Indonesia membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara, membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku. IPA mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan, mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. IPS-nya mengidentifikasi karakteristik dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, lalu kegiatan mengamati dan gambar pada PowerPoint, siswa membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Siswa menggunakan kalimat tanya. Jadi materi pembelajaran hari ini ada 3 ya anak-anak. 1, upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, kalimat tanya, dan karakteristik kenampakan alam. Anak-anak, ini gambar apa? Nasi. Ya, ini gambar nasi. Lalu ini gambar apa? Nah, jadi nasi itu
Dari beras, beras itu dari padi. Anak-anak kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita sudah sampai di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada subtema 1, pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah kita, yaitu tumbuhan padi anak-anak. Pernahkah kalian mengetahui makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Apa? Beras anak-anak. Beras itu berasal dari padi anak-anak. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia. Nah, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Kurang lebihnya Pak Dias minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah menyimak ya anak-anak videonya tadi. Nah, berapa anak-anak gambar apa ini? Gambar apa ini? Bagian. Nah, ini yang sudah potong-potong. Nah, ada akar, ada daun. Nah, anak-anak ini ada bacaan. Bu Arum minta tolong. Aku, Bu. Melinda ya, Melinda baca Mbak Melinda. Dibaca yuk. Paragraf pertama saja. Tanaman yang sangat penting. Stop. Coba. Mas Jidan, ayo dibaca. Ya sudah. Nanti lihat Kak. Ayo dibaca. Dari yang tadi, lihatlah. Tadi ada di Indonesia. Tadi Stop. Lanjut Melinda, Karawang yuk. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Ya, oke. Sudah ya, cukup lah ya. Kan LKP desa ini mungkin diskusi nih ya. Nah, itu Bu. WA-nya kelihatan. Nah, itu Bu. Anak itu yang no 1 gambar gabah ya nak. Iya Mel, gabah alias biji padi. Berarti awalnya pertumbuhan padi gimana An? Begini Mel, pertama-tama biji padi direndam selama 1 malam di dalam air. Setelah muncul benih maka ditanam di lahan sementara agar menjadi bibit padi. Udah itu gambar yang kedua padinya kenapa ya? Ya anak-anak, sudah diskusi. Coba baca nomor 1. Halo anak, coba nomor 1 apa anak? Isi bacaan di atas adalah tahapan pertumbuhan padi. Nah, nomor 2, ialah mikrofonnya. Ya. Padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena menghasilkan beras nasi yang menjadi makanan pokok orang Indonesia. Nomor 3. Berdaya alam, ikan, rumput laut, kerang, cumi-cumi, gurita, garam bermanfaat untuk mencari ikan dan objek. Sudah ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut materi. Baru share screen PowerPoint, terlihat? Ya Bu, udah Bu. Nah, ya, sinyalnya ya. Anak-anak, ini ada beberapa fase tumbuhan padi.
Kita simak videonya ya. Terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Yuk, simak yuk. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri suhu yang sejuk, pemandangan yang indah, serta tanah yang subur. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di daerah dataran tinggi antara lain peternak, pedagang, pekebun. Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Ijen. Dataran rendah memiliki ciri-ciri tanahnya landai dan subur. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat pada daerah dataran rendah antara lain petani, peternak, pedagang. Contoh dataran rendah di Indonesia antara lain Bekasi, Kerawang, Indramayu. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan pantai ditutupi oleh pasir. Ini gambar apa ini anak-anak? Dataran rendah. Iya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, terus ini gambar apa ini? Coba kerjakan LKPD-nya yang tentang pantai. Warung beri waktu 5 menit ya. Rehan, kita bahas yang gambar pantai yuk. Oke, lokasi berbatasan langsung dengan laut. Ciri-ciri ada yang pantai landai, ada pantai yang terjal, cuaca panas dan kering. Sumber daya alam, ikan, rumput, laut, kerang, cumi-cumi, gurita, garam, manfaat untuk mencari ikan dan objek wisata, mata pencaharian penduduk nelayan, petani tambak, petani garam. Besok liburan aku ke pantai lah sama orang tuaku. Tel, yang kedua itu seperti gambar gunung ya? Mirip itu. Dataran tinggi, lokasi berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri memiliki kelembaban udara dan kelembaban tanah yang tinggi, udaranya sejuk, sumber daya alam, kopi, teh, sayuran hingga kentang. Manfaat tempat peristirahatan, objek wisata dan perkebunan, mata pencarian penduduk, petani dan perkebunan. Oh, aku mengerti. Sudah anak-anak, siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Ya, Melinda, ayo bacakan hasilnya. Lokasi berada. Ya, ciri-cirinya apa, Melinda? Pantai? Ciri ada yang pantai landai, ada yang Terus manfaatnya? untuk mencari ikan dan objek wisata. Nah, oke, itu yang pantai ya. Ya, oke, terima kasih. Sudah betul ya, jawabannya betul. Nah, lanjut materi. Kerusakan lingkungan. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Silakan untuk LKPD-nya dikerjakan. Silakan didiskusikan ya anak-anak. Ya, sudah ya anak-anak? Sudah, Ya, terima kasih. Nanti dikirim lewat WA saja ya. Nah, beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. membakar Apa itu hutan, anak-anak? Betul. kebakaran hutan, Nah, terus ini apa? Menggunakan laut ikan. dia menggunakan. Nah, terima kasih anak-anak. Jangan lupa mengerjakan soal evaluasi. Guru beri 15 menit ya. Silahkan dikerjakan.
Iya, sudah selesai semua ya anak-anak. Bagus-bagus nilainya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, upaya menjaga kelestarian dari tanaman padi. Untuk menjaga kelestarian tanaman padi, kita harus menjaga. Anak-anak, pertemuan yang akan datang kita akan membahas evaluasi tentang peduli terhadap lingkungan ya. Halo, Arnold dipimpin berdoa. Alhamdulillah. Siapa? Mulai. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.